Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa? Atas terciptanya kita semua sebagai seorang manusia, sebagai makhluk yang paling istimewa, yang paling sempurna di muka bumi ini. Mari kita pelajari mengapa kita ini dijadikan oleh Allah sebagai makhluk yang paling istimewa. Kemuliaan-kemuliaan yang ada dalam diri manusia yang melebihi makhluk-makhluk yang lainnya dikarenakan di dalam diri manusia Allah memberi perangkat, Allah memasang perangkat yang bisa digunakan untuk mengenal, untuk bermakrifat kepada Allah. Kemuliaan manusia ini berubah, maluhu wa kamaluhu wa fahruhu, kalau Imam Ghazali berkata. Dan kemuliaan manusia di akhirat ini dengan iddatuhu wa dahruhu, dengan persiapannya ketika dia masih hidup di dunia. Saya akan membahas tentang perangkat apa yang dipasang oleh Allah di dalam diri kita untuk bisa kembali mengenal Allah dan bisa kembali kepada Allah dengan sempurna. Perangkat yang dipasang oleh Allah yang pertama biqalbin atau dengan hati. Yang kedua bil jawarih atau dengan anggota badan. Hati huwa alimun billah. Hati inilah nanti yang akan bisa kembali mengenal Allah, bisa tahu dengan Allah. Hati ini yang bisa mutaqarrib ilallah, bisa mendekat dan mendekat kepada Allah. Hati ini yang bisa amil lillah. Setiap amal kita hanya tertuju untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan hati ini adalah sa'i ilallah, yang berjalan menuju Allah. Dan hati ini adalah al-mukasyif bima indallah, yang mendapatkan pembuka, yang dibuka oleh Allah adalah hati kita. Perangkat yang kedua yang dipasang oleh Allah dalam diri manusia untuk kembali bermakrifat kepada Allah, untuk mengenal Allah dan berpulang kepada Allah dengan sempurna adalah bil jawarih atau dengan anggota badan. Bagaimana anggota badan ini menjadi perangkat, yaitu apabila anggota badan kita ini selalu mengikuti hati, mengikuti petunjuk hati, bukan mengikuti nafsu dengan mengikuti petunjuk hawa nafsu. Yang kedua, hati ini sesuatu yang dilayani, yang selalu dilayani oleh anggota badan kita. Artinya setiap gerakan anggota badan kita harus hanya satu, mengikuti dan melayani apa yang dikatakan oleh kejernihan hati kita. Yang ketiga, anggota badan ini menjadi alat untuk melayani hati. Semua yang kita lakukan, semua anggota badan kita, mata, telinga, hidung, lisan, kaki, tangan, semuanya hanya sebagai alat untuk mengikuti hati. Maka bisa disimpulkan bahwa hati itu posisinya seperti raja. Hati itu posisinya sebagai pemimpin, dan anggota badan kita ini sebagai hamba, sebagai rakyat yang harus selalu taat kepada pemimpinnya. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hati ini akan bisa diterima di sisi Allah apabila hati ini selamat dari sesuatu selainnya Allah atau ghairullah. Dan hati ini akan terhalang dan tertutup dengan Allah apabila hati ini tenggelam dengan ghairullah, tenggelam dengan kemewahan-kemewahan yang menurut hawa nafsu itu adalah puncak dari kehidupan ini. Maka ketahuilah bahwa hati kita ini adalah sesuatu yang mendapatkan perintah. Yang mendapatkan perintah pertama adalah hati kita. Maka hati ini disebut sebagai matolib atau mutolab. Dan hati ini yang selalu diajak bicara.
Dari setiap pembicaraan kita sebenarnya yang kita ajak bicara adalah hati. Maka hati ini disebut sebagai mukhatab, sesuatu yang selalu diajak bicara. Dan lisan hanya menyampaikan kata-kata hati. Maka dari itu apabila manusia ini dikuasai oleh kejernihan hatinya, setiap apa yang diucapkannya akan menjadi ibadah. Sebaliknya apabila manusia ini dikuasai oleh hawa nafsu, maka setiap yang diucapkannya dan setiap jawabannya adalah maksiat. Maka hati mendapat posisi yang ketiga, yaitu mu'atab. Mu'atab itu sebagai sesuatu yang selalu dicela. Rahimakumullah, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dari itu kita perlu ada yang namanya nurul qalbi atau anwarul qalb. Kalau orang Jawa bilang padangi ati. Padangi ati. Lah padangi ati niki akan berpengaruh pada anggota badan kita. Jadi kejernihan hati, padangi ati, persike ati niki akan berpengaruh pada anggota badan kita. Lisan kita, mata kita, telinga kita, kaki, tangan kita, ini semua akan bergerak dan menjadi ibadah. Betapa indahnya ketika hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap langkah, setiap ucapan semuanya menjadi ibadah dan semuanya mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya apabila kita semua hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kata-kata hawa nafsu, dari semua bisian-bisian hawa nafsu. Sebaliknya, apabila hati kita tenggelam dalam idlamuh atau idlamul qalbi, wong Jawa ngomong petenge hati. Karena apa? Petenge hati niku berpengaruh kepada semua anggota badan kita. Anggota badan kita ini akan bergerak menjadi maksiat, akan berucap menjadi dosa karena kotornya hati ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bisa saya simpulkan, apabila manusia tahu dengan hatinya, maka dia akan tahu dengan dirinya. Maka seringlah kita bermuhasabah, meneliti tentang diri kita sendiri. Yang kedua, apabila manusia ini tahu dengan dirinya, maka dia akan tahu dengan Tuhannya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang ketiga, apabila manusia tidak tahu dengan hatinya, dengan keadaan hatinya, maka dia tidak akan tahu dengan keadaan dirinya. Orang ini akan hidup terombang-ambing, tidak ada kejelasan. Dia akan pulang dengan tersesat dan dia tidak akan pernah menemukan dan bertemu dengan Tuhannya. Yang keempat, apabila manusia tidak tahu dengan dirinya, maka dia tidak akan pernah tahu dengan Tuhannya. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ada manfaat bagi diri saya pribadi dan bagi panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayahnya kepada kita, dan Allah tidak akan pernah, mudah-mudahan tidak pernah mencabut hidayah yang sudah diberikannya, dan selalu memeliharanya sampai kita bertemu dengannya. Allahumma amin. Cukup sekian, ada kurang lebihnya saya menyampaikan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila muthoriq walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.